Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar Salafiyah adalah pondok pesantren semi modern yang memiliki jenjang lengkap dari tingkat SD, SMP, dan SMA atau Ula, Wusta, dan Ulia. Oleh karenanya pesantren Salafiyah Al-Islami Nurul Anwar sudah membuka pendaftaran santri baru ajaran 2026-2027. Bagi para jamaah yang mempunyai anak yang ingin belajar dan sekolah di pesantren kami, maka kami terima dari umur 7 tahun, yakni dari tingkat SD atau SMP dan SMA. Atau ada pindahan dari sekolah lain, maka juga kami siap menerimanya. Dan sedikit informasi, insya Allah nanti di akhir bulan Syawal, mungkin di bulan April, anak-anak kami yang telah lulus, insya Allah ada 4 atau 5 orang, kami akan berangkatkan sekolah di Tarim untuk mengambil lisensi atau S1 kuliah di sana. Oleh karenanya pesantren kami diakui ya dari ijazah dan syahadahnya, baik dari perguruan di dalam negeri ataupun perguruan di luar negeri. Kemudian juga kami masih membuka pendaftaran umrah di bulan Syawal. Insyaallah keberangkatan tanggal 24 Maret, perjalanan 12 hari. Bagi yang ingin berumrah di bulan Syawal barang kami buka dengan harga 29.700.000 rupiah. 29.700.000 rupiah perjalanan selama 12 hari. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Qisasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah, amin. Masih membahas tentang kisah Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Jadi pertemuan yang lalu kita membahas kisah di dalam Al-Quran tentang Nabi Daud, yang mana diceritakan Nabi Daud didatangi oleh 2 orang malaikat, yang mana malaikat ini mereka bertikai. Sebenarnya malaikat itu nggak ada bertikai, ini adalah cuman pura-pura dan supaya memberikan pelajaran kepada Nabi Daud. Nah, kita ulangi ceritanya. Jadi malaikat ini ada 2 orang bersaudara, tapi dia datang menyerupai manusia. Malaikat yang pertama berkata kepada Nabi Daud, "Wahai Nabi Daud, berikanlah keputusan kepada kami. Kami ini bersaudara. Kami sedang bertikai, bahasa kitanya. Apa masalah kalian?" Kata orang pertama, "Saya ini wahai Nabi Daud mempunyai kambing 1 ekor. Kambing atau lembu 1 ekor. Domba ya. Sedangkan saudara saya ini mempunyai kambing atau domba 99 ekor. Nah, saudara saya ini agak serakah. Dia kepingin melengkapi kambingnya menjadi 100 ekor. Artinya kurang 1 lagi. Cuman masalahnya yang satunya itu dia kepingin mengambil kambing saya yang cuman satu-satunya saya miliki. Bagaimana pendapatmu wahai Nabi Daud?" Maka Nabi Daud bahasa kitanya mengatakan, "Engkau ini yang sudah mempunyai kambing 99 ekor, engkau ini kenapa serakah seperti itu? Kalau engkau ambil kambing saudaramu yang cuma 1 ekor itu untuk melengkapi kambingmu menjadi 100 ekor, maka engkau adalah orang yang zalim." Bahasa kitanya begitu tuh ya. Lalu malaikat ini bilang, "Wahai Nabi Daud, kami ini kan cuma masalah kambing.
saya ini bertikai dengan saudara saya cuma masalah kambing. Sedangkan engkau sudah punya istri 99, tapi kepingin melengkapi menjadi 100 orang. Yang ke-100 itu adalah istri dari prajuritmu. Nah, Nabi Daud kaget, dari mana tahu ini cerita ini? Nah, di situ ceritanya. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan mengingkari ceritanya benar ya, tapi mengingkari kelebihan daripada cerita ini. Apa kelebihannya? Nah, kelebihannya begini. Ini kisah Israiliyat. Apa itu? Nabi Daud itu punya istri 99 orang. Dia jatuh cinta dengan seorang perempuan yang ingin dia menjadikan istrinya sebagai istri yang ke-100. Tapi istri yang ke-100 ini masih mempunyai suami. Suaminya itu adalah salah satu pasukan perang. Tentulah Nabi Daud tidak bisa memperisi perempuan ini. Nah, jadi akhirnya gimana? Nabi Daud mengutus pasukan perang. Salah satu pasukan perang itu adalah suami dari perempuan ini. Nah, ternyata dikirim perang, ya tujuannya kalau meninggal kan di medan perang, istrinya menjadi janda. Nah, seperti itu kalau anunya terjadi, meninggal lalu dinikahi. Nah, kata ulama yang begini ini tidak ada niat Nabi Daud. Sebagian ulama yang mengatakan para nabi itu maksum, rasanya Nabi Daud itu nggak mungkinlah melakukan cara licik seperti itu, nggak gentleman, ya. Nggak laki-laki itu. Masa dengan cara begitu? Nggak mungkin yang begitu itu. Nah, tapi kalau ingin memiliki istri yang ke-100, iya. Tapi caranya dengan niat begitu, rasa kata ulama nggak mungkin. Nah, oleh karena itu para ulama membenarkan cerita yang ada, tapi mengingkari, sebagian ulama mengingkari niat Nabi Daud dengan cara yang seperti yang kita sebutkan tadi. Nah ya, yang artinya enggak gentleman itu loh, enggak gentleman. Artinya kata ulama Nabi Daud cuma ngirim pasukan perang. Tidak ada niat ingin dengan cara licik tadi itu. Artinya sengaja Nabi Daud mengirim suaminya perempuan ini tujuannya supaya mati di medan perang lalu istrinya diambil. Niat itu enggak ada. Niat yang seperti itu enggak ada. Cuman kirim pasukan perang begitu aja, kebetulan waktu itu suaminya meninggal. Nah, kata ulama ya tadi ceritanya benar, tapi niat Nabi Daud yang seperti kita sebutkan tadi itu rasanya nggak mungkin seorang nabi. Nah, oleh karena itu di ayat yang ke-25 dalam surah Shad, faghfarna lahu dzalika wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Maka kami ampuni baginya kekhilafan Nabi Daud, dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Nah, jadi Nabi Daud ini diampuni dosanya karena mengirim suaminya perempuan tadi. Tapi niat yang seperti yang kita sebutkan itu gak mungkin kata ulama. Kalau dalam pengirimannya ya itu ada ceritanya. Nah, kesalahan Nabi Daud di sini itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Padahal itu kan bukan kesalahan, memang tugasnya tugasnya pasukan perang tadi, cuman kebetulan meninggal begitu loh. Nah, lalu Nabi Daud pun mengatakan, oh ya sudah, minta maaf Nabi Daud kalau ada perilaku yang kurang baik. Maka diampunilah Nabi Daud tadi, dan ini diampuninya dosanya, kesalahan Nabi Daud ini adalah di tanggal 10 Muharram. Ya, tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan Ashura. Nah, kenapa ulama mengingkari niat Nabi Daud itu? Niat yang kita tadi bilang ingin merebut perempuan itu. Nah, niatnya itu yang jelek itu para ulama mengingkari itu. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan bahwa Nabi Daud itu adalah seorang raja yang adil. Seorang raja yang betul-betul baik.
Dan juga Allah katakan dalam surat Shad ayat 20, wa syaddadna mulkahu wa atainahul hikmata wa faslal khitab. Kami berikan dan kami kuatkan kerajaan Nabi Daud dan kami berikan kepadanya ilmu hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan, dalam menyelesaikan masalah perselisihan. Oleh karena itu nggak mungkinlah Allah sudah tetapkan memberikan ilmu hikmah, lalu Nabi Daud melakukan sesuatu yang niat yang tidak baik. Itu nggak mungkin. Kata ulama nggak mungkin seperti itu. Karena kalau siapa yang diberikan ilmu hikmah itu paling puncak dari segala ilmu. Waman utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan siapa kata Allah diberikan kepada seseorang itu ilmu hikmah, ilmu kebijaksanaan, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak sekali. Puncak daripada ilmu itu adalah ilmu hikmah, ilmu rahasia dari Allah Ta'ala. Itu tinggi sekali ilmu itu. Dan orang-orang yang mempunyai hati stabil, hatinya stabil sudah, baru bisa mendapatkan ilmu hikmah itu. Hati stabil itu bagaimana? Dia tidak lagi tersanjung dengan pujian oleh siapapun juga. Tidak merasa hina dengan hinaan siapapun juga. Mau senang, mau sedih, yang dipandang bukan lagi manusia. Allah saja yang dipandangnya. Allah saja semuanya. Ya. Jadi musyahadatul wujud. Menyaksikan yang satu aja. Yang dipandang ini bukan lagi manusia, yang dipandang dalam hatinya Allah, Allah, semuanya Allah. Jadi kalau sudah seperti itu, mendapatkan ilmu hikmah tadi, maka itu kebaikan yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu kata ulama, Nabi Daud rasa-rasanya jauh kalau ada punya niat yang busuk itu. Tidak mungkin. Ya. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian disebutkan bahwa Nabi Daud alaihissalatu wassalam, ini pindah cerita ya, masih berkaitan Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalatu wassalam disebutkan pada hari kiamat kelak dalam riwayat ya, beliau nanti akan berdiri di dekat tiang aras. Jadi Nabi Daud nanti akan berdiri di tiang aras, dekat tiang aras. Begini ya para jamaah, aras itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar. Paling besar aras. Bagaimana bentuknya? Wallahu alam. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah saja yang begitu tahu hakikat aras tadi. Pada Isra dan Mi'raj Nabi melihat aras itu dan menginjak aras itu. Ya, kemudian sampai Nabi Muhammad SAW menuju Qaba Qausain. Disitulah tempatnya Nabi, bukan tempatnya Allah. Qaba Qausain inilah tempatnya Nabi yang diizinkan bertemu dengan Allah Ta'ala, bukan tempatnya Allah. Qaba Qausain. Ya, disitulah tempatnya Nabi ingin bertemu dengan Allah Ta'ala. Nah, aras ini makhluk besar, ciptaan Allah yang paling besar. Dan aras ini ditopang oleh 4 malaikat. 4 malaikat. Dan karena itulah kata ulama, malaikat yang paling besar, saking besarnya besar, itu adalah malaikat hamalatul aras. Malaikat yang memikul aras ini. Jadi malaikat itu sebagai tiangnya. Entah bagaimana Allah alam, hanya Allah yang maha tahu. Itu malaikat. Jadi kalau ditanya malaikat apa yang paling besar, apakah malaikat Jibril? Oh tidak, Jibril enggak besar. Yang paling besar itu hamalatul aras. Ada 4 malaikat sebagai tiangnya, penyangga aras tadi.
La ilaha illallah. Kalau Jibril besar, tapi masih jauh besarnya dengan malaikat Hamalatul Arasy. Kan di dalam Isra dan Mi'raj itu ketika Jibril sudah di ujung Sidratil Muntaha, Nabi Muhammad disuruh naik lagi ke Qaba Qausain, di situ tempatnya Nabi. Kata Nabi Muhammad, "Ayo Jibril ikut sama aku." Kata Jibril, "Aku tempatnya di sini saja. Kalau aku melewati batas ini, maka terbakarlah aku."